Baik, terima kasih atas pemaparannya dari tim Pro terkait sistemasi student loan ini. Mosi kali ini cukup menarik, yaitu Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan. Kami rasa dalam setiap jenjang pendidikan di Indonesia akan sangat fatal jika student loan ini direalisasikan secara masif di Indonesia. Karena sistem scholarship saja masih banyak orang yang semena-mena dalam menggunakan itu. Kami juga tidak setuju dengan diadakannya student loan ini karena itu akan memperkeruh pendidikan. Bagaimana keruhnya? Seperti sistem beasiswa yang berantakan, penerimaan siswa-siswi yang tidak sesuai kompetensi dalam bidang scholarship. Juga sampai yang paling parah adalah angka seksualitas yang tinggi terjadi di kalangan remaja, khususnya pelajar sekolah. Loh, kok ngarahnya ke seksualitas? Karena dengan scholarship itu mereka mendapat dana tambahan untuk membayar cewek-cewek malam dan segala macam untuk hiburan seksual mereka. Kami juga menelaah ada beberapa poin yang sangat janggal dalam argumentasi tadi, yaitu yang pertama, tidak adanya kebijakan pasti terkait mosi kali ini yang dipaparkan oleh tim Pro. Pihak Pro tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana lembaga eksekutif pemerintah berkolaborasi untuk mengawasi student loan ini berjalan dengan semestinya. Kami sangat menanyakan ketransparansian kebijakan ini karena ini bisa jadi celah korupsi baru, ya kan? Dari pemerintah terkait kebijakan ini. Tidak semua juga harus disetujui karena itu bisa berdampak pada penyusutan atau defisit APBN yang sangat masif. Kedua, tidak adanya jaminan kepada pengguna student loan. Pihak Pro tidak yakin dengan pendapatnya karena kami rasa pihak Pro tidak memaparkan jaminan apa yang didapat ketika orang pengguna student loan itu pengguna student loan itu misal tiba-tiba ada suatu kendala atau suatu kondisi yang dimana dia tidak bisa melanjutkan pendidikannya, maka bagaimana mereka membayarnya di masa depan? Ketika future itu mereka bagaimana membayarnya gitu kan? Ketiga, tidak disebutkan bunga pasti bagi peminjam. Yang kami maksud bunga pasti dalam peminjam adalah apakah itu aman bagi lower class atau malah itu mengekang lower class untuk semakin terpuruk gitu kan. Kami khawatir jika sistem ini berjalan namun bunga yang dikeluarkan atau dibayarkan ketika akan membayar itu ternyata cukup tinggi, sehingga peminjam mungkin dengan segala usaha yang mereka punya, dengan segala kompetensi yang mereka punya, ternyata masih tidak memenuhi atau membayar kembali uang pinjaman tersebut. Bagaimana melunasinya? Gitu kan. Yang keempat, tidak ada kepastian birokrasi dari pihak Pro. Student loan juga harus terstruktur. Bagaimana sistem penarikan dan pengawasannya itu baik ketika pengajuan oleh si peminjam maupun saat pembayaran kepada instansi yang dipinjamkan atau lembaga pemerintah yang dipinjamkan. Apakah prosedurnya itu aman atau malah yang paling parah tiba-tiba birokrasinya diubah begitu saja? Kan menurut kami nggak lucu gitu kan. Pihak Pro mengatakan bahwa pasti dengan adanya student loan, para siswa memiliki pressure tersendiri karena adanya tunggakan di masa depan. Namun pihak Pro berpendapat bahwa akan ada suportivitas dari lingkungannya. Suportivitas dari lingkungannya itu menurut kami tidak yakin dengan hal itu karena beberapa anak di Indonesia lahir dalam keadaan broken home, yang bapaknya atau ibunya itu cerai akibat selingkuh atau permasalahan ekonomi atau meninggal atau tuntutan paksa dari orang tuanya, seperti itu, dari kakek neneknya. Ini juga akan menambah beban baru yang lebih berat bagi si peminjam. Dan puncaknya anak itu mungkin akan dibully karena anak student loan itu kan rata-rata lower class dan pasti dia mendapatkan tanda tersendiri dong kalau ini misalnya ini anak student loan gitu kan.
paling pahitnya adalah dia dibully dan dia putus sekolah karena bulian itu, dan tunggakan itu siapa yang bayar? Oke, pihak pro akan bilang kan ada anggota keluarganya dan kan ada kakek neneknya, kan ada paman bibinya. Kalau semisal anggota keluarganya itu mudah dihubungi dan anggota keluarganya itu masih care, ataupun anggota keluarganya itu masih mampu untuk membayarkan tunggakan itu. Kalau enggak, siapa yang mau membayar tunggakan itu? Paling pahitnya lagi adalah aset berharga yang mereka miliki seperti emas, HP, motor, motor dan sejenisnya, bahkan barang-barang rumah seperti lemari itu bisa ditarik paksa oleh instansi terkait untuk melunasi itu semua. Juga kebijakan ini bisa menjadi celah korupsi baru jika tidak diawasi dengan pasti, karena yang kita tahu bahwa negara Indonesia ini terkenal dengan negara karena budaya korupsinya. Budaya korupsi yang bagaimana? Yaitu main gede-gedean ambil uang negara, main gede-gedean main heboh-hebohan mobil baru, main heboh-hebohan tas baru dan sejenisnya. Maka dari kami rasanya kebijakan ini lebih baik ditiadakan, karena ini akan sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia, khususnya lower class. Lower classnya itu seperti petani, orang-orang yang mungkin bersekolah di sekolah gratis, perkebunan, orang yang berkebun dan segala macamnya. Kesimpulannya adalah student loan bukan jalan keluar yang terbaik untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Ia justru akan menciptakan celah korupsi dan kriminal baru dalam sektor pemerintahan. Juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari tidak dipastikan apakah siswa tersebut akan bisa membayar itu semua. Ya mungkin dengan pekerjaannya sebagai fresh graduate kan pas-pasan gajinya, kita nggak tahu juga kan gajinya berapa dan segala macamnya. Maka dengan gaji tersebut, maka kami akan tegas menolak mosi kali ini. Terima kasih.